Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. yes guys, kali ini kita bakal melihat seperti channel JL News, yang mana hal-hal yang gak diketahui Malaysia soal gebrakan Indonesia di Eropa. Pantas masuk Piala Dunia. Wow, ini sangat mengkagetkan kita juga karena kita tahu Indonesia punya tim bakal merempuh di kualifikasi Piala Dunia yang kita nantikan sekarang guys. Wah, mantap. Jadi mari kita dengarin dalam 3 2 1 and go. Hal-hal yang gak diketahui guys. Apakah dia? Baru-baru ini, publik Malaysia, pundit, hingga media-media Malaysia menilai dengan underestimate atau meremehkan bergabungnya Marcelino Ferdinand ke Oxford United. Mereka menilai jika bergabungnya Marcel ini bukan sepenuhnya akan kemampuan dari Lino, di mana sebaliknya itu tak terlepas dari campur tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tak salah sih, tapi perlu dicatat juga bahwa mereka mungkin tak tahu apa tujuan PSSI sebenarnya dan kenapa Marcelino yang masuk bukan pemain lain dan kenapa Oxford juga menerimanya. Jadi di video ini kita akan ulas hal yang gak diketahui publik Malaysia soal gebrakan PSSI di kancah internasional. Dan dikatakan juga kenapa nggak masuk ke dalam JDT guys. Sebab kita tahu JDT ini memang rajanya pembeli. Gimana perkembangan sepak bola Indonesia di level Eropa? Mantap. Cuma pakai ordal. Marcelino Ferdinand, here we go Oxford United. Boleh aku jujur Faiz? Silakan. Aku jujur reality is there was some cable involved there. Ordal. Even in Belgium, Orang dalam. Dia main tapi dia tak adalah level yang stand out performer terlalu Week out. Week out. Tak ada, tak pernah sampai those levels kan. Bila aku nampak berita ni, first thing yang aku buat, aku pergi check siapa pemilik Oxford United. So sejurus lepas tu aku faham lah, kerana aku sedar bahawa ada juga ordal. Video yang baru kalian lihat, jadi ceritanya begini. Baru-baru ini wonderkid timnas Indonesia yang baru berusia 19 tahun, Marcelino Ferdinand, mencuri perhatian saat menerima kontak dari tim Oxford United selama 2 musim. Jadi, bergabungnya Marcelino Ferdinand ke Oxford United yang saat ini bermain di divisi Championship atau tier 2-nya Liga Inggris itu tak hanya jadi perbincangan di media-media Indonesia dan Inggris saja. Udah power tapi guys Marcelino. sorotan utama dari media tetangga yang juga merupakan rival kita di ASEAN, seperti dari media Malaysia dan juga Vietnam. Tentu nggak semua menyambut bergabungnya salah satu talenta terbaik ASEAN seperti Marcelino dengan baik, ketika kritikan dan sindiran bahkan keluar tatkala media-media di Malaysia menilai jika Marcelino bisa masuk ke skuad Oxford atas bantuan orang dalam. Terlebih, jika mengingat sosok pemilik dari tim Oxford United adalah orang Indonesia, dengan salah satu pemegang sahamnya adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tapi tunggu, terlepas dari memang Erick Thohir membantu Lino mendapatkan klub,
Oxford sendiri juga punya standar kan? Yang membuat Lino bisa Ini masuk yang ke kita squad pengen Garuda. dengar. Ya. Dan inilah yang gak diketahui media-media Malaysia secara mendalam. Bukan cuma Lino, Erick Thohir memantau semua pemain timnas. Jadi, bantuan yang diberikan kepada Lino untuk mendapatkan klub sebenarnya bukanlah hal yang berlebihan. Justru sebaliknya, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM lah yang harus mengikutinya. Pasalnya, apa yang betul. dilakukan oleh PSSI sejatinya merupakan bentuk bahwa federasi benar-benar peduli dengan perkembangan para pemainnya, sehingga Yes. terus memantau para pemain timnas yang berkarir di Eropa. Hal itulah yang baru-baru ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat menyebut jika mereka memang berjuang untuk memberikan hadiah pada para pemain timnas untuk berkompetisi di level yang ketat. Namun tentu, semua akan Ini kita tergantung setuju, pada guys. pemain soal sukses atau tidaknya sang pemain di level klubnya masing-masing. Ya, alhamdulillah ketika saya diskusi juga dengan sesama pemilik klub yang dari Indonesia seperti Pak Sihar mengambil langkah positif membawa Ragnar ke divisi 1 Liga Belgia. Di sana juga ada Sandy Walsh sama Sean Patinama, artinya kan bagus. Lalu kita juga pantau bagaimana Justin Hafner dengan Nathan. Nathan kemarin main, Justin kita tunggu. Lalu kita pantau lagi Ivar, Rafael. Banyak lagi. Apa? Ya sama, Marcelino ya dari perspektif yang disampaikan oleh Oxford United karena usianya baru 19 tahun dan sudah main 26 kali tim nasional, secara kategori dia bisa dipertimbangkan. Nah, tentu bagaimana Bukan Marcelino pasal bisa dalam aja ya. dia bisa bersaing dengan banyak pemain muda yang ada di Oxford United. Ya, nah itu bagaimana dia. Jadi sederhananya, gak cuma Marcelino yang dipantau, tapi semua, mulai dari Jay Itzas, Ragnar yang juga baru saja bergabung ke klub yang dimiliki pengusaha Indonesia, Nathan di Swansea, Justin Hubner, hingga pemain seperti Patinama, Sandy Walsh, serta Ivar, dan juga Rafael Strike. Ini adalah bentuk kepedulian dari federasi terhadap performa para pemain timnas di kompetisi internasional bersama klubnya masing-masing. Betul. Lagi satu, ini merupakan sesuatu yang kita perlu banggakan juga. Salah satu player daripada ASEAN yang masuk ke Eropah, guys, untuk Liga Inggris. Bukan sesuatu yang gampang. Ya, benar. Kenapa pikir pasal orang ordal lah apalah itu? Kita lihat iri, guys. Kita lihat skill, guys, skill. Aku nggak bilang ya. Sebab itulah macam situasi di Indonesia dengan di negara jiran itu ada bedanya lah, disebabkan yang dijaga di Indonesia ini adalah Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, orang yang memang handalan dalam manajemen, memang tahu tentang setiap playernya. Jadi dia tahu, guys, siapa yang sepatutnya layak ke pentas dunia itu. Lanjut. Wah, jadi panas, guys. Relax. Shin Tae-yong. Shin Tae-yong. Bapaknya Shin Tae-yong. Nggak sembarangan pilih pemain. Meskipun Lino merupakan pemain yang direkomendasikan oleh Erick Thohir kepada Oxford United, tapi perlu diketahui juga, Marcelino ini juga telah dipantau atau diamati. Apakah sang pemain punya potensi untuk bersaing di Oxford atau tidak? Menurut sang pelatih Des Buckingham, dirinya telah memantau sang pemain dan mengikuti perkembangannya. Di mana menurutnya Lino punya potensi besar dan bisa sangat cocok bersama timnya. Marcelino adalah pemain yang menarik. Dari pertandingan yang kami tonton dan berita tentangnya dari Asia menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pemain muda terbaik yang sedang naik daun. Jadi ini adalah kesempatan untuk memilikinya di sini dan menjadi bagian dari apa yang kami lakukan. Marcelino memiliki banyak atribut yang kami cari dalam diri seorang pemain dan seorang individu. Dan kami dapat melihat bahwa ia memiliki keinginan yang kuat untuk berkembang dan mengambil kesempatan ini. Des Buckingham, sumber CNN. Bukti lain bahwa sepak bola Eropa tidak bisa menerima pemain sembarangan adalah Como FC. Tim yang dimiliki oleh orang Indonesia ini menolak untuk merekrut Tom Hai yang dinilai tak sesuai dengan kebutuhan tim di Serie A. Bukan karena hanya buruk, ya kan? tapi Betul. nggak cocok yang nggak diambil. Nah. Dan sekali lagi ini adalah gambaran.
Jika tim Oxford juga sama, mereka ini nggak sembarangan pilih. Jika Lino nggak memenuhi standar, ia tak akan mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim tersebut. Benar-benar. Senang aja guys. Kalau nggak cocok, nggak ada skill ya nggak perlu. Timnas main di Eropa udah biasa. Iya. Nah, Jika Marcelino adalah salah satunya pemain timnas yang bermain di Eropa, maka cukup wajar kalian mengolok-olok bahwa Indonesia hanya bisa bersaing di Eropa karena orang dalam. Namun, gimana jadinya jika lebih dari 11 pemain timnas adalah pemain yang bermain di Eropa? Kami pikir itu bukan soal orda lagi, melainkan kualitas. Jadi saat ini paling tidak terdapat lebih dari 11 pemain yang bermain di Eropa. Mulai dari 4 pemain di kompetisi Inggris, yakni Nathan Chuaon, Elkan Bagot, dan juga Marcelino. Sebenarnya sih bisa 4, tapi karena Justin Hubner dipinjamkan, maka kita sekarang hanya memiliki 3 pemain yang bermain di kompetisi Inggris. Selanjutnya ada 3 pemain di Liga Belgia, mulai dari Ragnar, Shane Patinama, dan Sandy Walsh. Ada juga 1 pemain di Serie A Italia, Jay Itzas. Dan sisanya bermain di Belanda seperti Calvin Verdonk, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jens Raven, hingga Tom Haig yang musim lalu main di Heerenveen dan musim ini masih belum menentukan pilihan. Jelas, banyaknya pemain Indonesia yang bermain di Eropa bukan semata-mata karena ordal ya, melainkan karena mereka memang punya kualitas untuk bersaing. nah, Berkualitas. karena mereka mempunyai kualitas guys, bukan ordal. Ya. Ada kan udah bukti tadi. Kalau nggak cocok ya nggak diambil ya. Betul. Walau aku juga ya Baci ya. Nggak cocok nggak diambil. Hire. Gitu aja ya, hire. Gitu guys. Saat ini sepak bola Indonesia memang sudah mulai melangkah ke era baru. Betul. Dengan masuknya pemain keturunan, ditambah dengan peningkatan kualitas output dari liga dan grassroots sepak bola muda. Diharapkan akan semakin banyak pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Gak harus langsung Eropa sih, bisa mulai dari Thailand seperti Ronaldo Kuateh, Asnawi, dan Yanto Basna saat ini yang ada di sana. Atau Arhan yang di Korea, hingga akhirnya syukur-syukur menembus sepak bola Eropa. Gak masalah sih jika ada pemain yang ditawarkan PSSI ke klub yang memang berafiliasi dengan Indonesia. Toh pada akhirnya semua akan terlihat apakah pemain tersebut bisa berkompetisi dan membuktikan layak bermain di kompetisi Eropa atau tidak. Jadi itulah yang kami pikir gak banyak diketahui media Malaysia soal perkembangan sepak bola tanah Bagus air. dia terangkan kita ya. Ya, Dia betul. beri pencerahan lah ya. Yang penting jelas guys. Ya, jelas. Nggak ada ribut-ribut, yang penting jelas. Itu yang Itu paling kita mahukan. Wah. Tapi kalau bagi aku juga nggak ada masalah kalau ada orang dalam juga ya, kenapa juga ya kan? Betul. Ya sebenarnya beginilah, macam kita udah tahu performanya cantik, skinnya cantik, tapi contoh klub itu nggak menerima. Jadi kita terpaksa menggunakan ordal untuk menerimanya begitu aku kayak peduli gitu. dengan ordal atau apa. Maksud aku sekarang nih asalkan itu dapat memajukan timnas Indonesia ataupun timnas mana-mana ya. Yang nggak peduli lah guna ordal atau enggak ya. Tapi biar cocok dengan kualitas. Dia sendiri pun udah bilang kan, yang bagian Oxford ini sendiri pun melihat lihat dulu sama ada dia ini layak atau enggak. Biar ada ordal gitu. Biar ada ordal atau enggak. Kalau kamu enggak layak gitu. Ya, dia senang aja. Ordal tuh mungkin bonus lah, tapi untuk cocok dalam satu tim itu enggak semuanya perlu ordal. Ya. Harusnya kualitas harus pas lah dengan apa yang mereka ataupun ordalnya beginilah. Oke, Oxford. Saya ada play yang hebat-hebat nih guys, cukup hebat. Bisa dilihat enggak dulu? Kalau cantik pemainannya, oke, bisa diambil. Kayak gitu guys. Ya, karena dalam 5 gitu, dalam 5 ya mungkin semua prestasinya bagus nih 5 ini. Tetapi karena satu ini ada bonus ordal, ya dia dapat, tapi dia tetap yang the best gitu. Nggak peduli guys ya. Yang itu kalau pengen jadi kayak gitu, jadilah seperti Pak Erick Thohir ya. Betul. Karena kita tahu guys, Pak Erick Thohir ini orang yang bukan kaleng-kaleng kan, bukan biasa-biasa dan juga profesional dalam sepak bola ini. Benar lah ya. Sebab itu. Jadi guys,
di negara jiran ini di Malaysia ini memerlukan orang yang seperti Pak Erick Thohir juga guys. Ya sebenarnya ya, yang benar-benar memperjuangkan sepak bola. Ya. Yes, bukan dicampur adukkan dengan politik guys. Itu yang kita Ya, wah benar. Kita itu nggak mau. agak sedikit down guys. Ya, jadi guys, ini nggak perlu kita bahas panjang. Kalian Iya, juga tahu guys. sila berikan pendapat di bawah ya. Kalau kita tersalah bahasa juga bicara ya, kita minta maaf juga guys ya, karena itu adalah pendapat umum random ya daripada kita. Jadi mungkin itu saya untuk kali ini Beci ya. Yes, itu saya pada minggu berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk kreasi, just komen down below beserta dengan insyaallah kami akan coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya mungkin itu saya untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.